Machine Pistol 5 atau yang dikenal sebagai HKMP5 adalah submachine gun yang dikembangkan pada tahun 1960-an oleh produsen senjata api Jerman Heckler & Koch. Senapan ini menggunakan desain modular yang mirip dengan senapan G3 dan memiliki lebih dari 100 varian. Pengembangan HKMP5 dimulai pada tahun 1964 sebagai bagian dari Proyek 64, sebuah inisiatif di pabrikan senjata api Jerman untuk merancang senapan mesin ringan yang kompak untuk digunakan oleh kepolisian dan pasukan khusus dengan menekankan pada keandalan dan kemudahan pengendalian dalam skenario jarak dekat. Proyek ini dibangun langsung dari warisan teknik Heckler & Koch yang telah mapan menggabungkan mekanisme roller delayed blowback yang awalnya dikembangkan untuk senapan mesin dan kemudian disempurnakan dalam senapan tempur HKG-3. Dengan mengadaptasi sistem yang dicirikan oleh roll tunda, sementara pergerakan baut untuk mengelola hentakan dari peluru pistol bertekanan rendah, memungkinkan pengoperasian yang aman dan akurat dengan peluru 9 mm. Antara tahun 1965 dan 1966, para insinyur seperti Thilo Müller, Manfred Göring, Helmut Baureuther, dan Georg Seidel menghasilkan prototipe utama dengan sebutan HK54. Konfigurasi dengan panjang laras dan pilihan popor yang berbeda untuk menyeimbangkan kemampuan manuver, akurasi, dan ergonomi. Prototipe ini kemudian diganti namanya menjadi MP5 untuk pasar ekspor setelah diadopsi di dalam negeri. Senapan ini diadopsi oleh Kepolisian Federal dan penjaga perbatasan Jerman Barat pada tahun 1966 untuk menandai masuknya senapan ini ke dalam layanan sebagai senapan mesin ringan standar bagi penegak hukum dan operasi keamanan perbatasan. Pengadaan pertama dilakukan setelah pengujian ekstensif dan mencerminkan penyesuaian senjata untuk skenario jarak dekat yang menyebabkan evaluasi oleh negara anggota NATO pada akhir tahun 1960-an seiring meningkatnya minat terhadap mekanisme roller delayed blowback. Integrasi awal HKMP5 ke dalam pasukan Jerman Barat menjadi dasar bagi perannya dalam satuan elit, termasuk tim kontraterorisme GSGE-9 yang dibentuk pada tahun 1972. Senapan ini digunakan oleh tim GSG-9 dalam misi penyelamatan Sandera pada tahun 1970-an. Usai digunakan oleh GSG-9, senapan ini diadopsi oleh banyak pasukan khusus dan kepolisian negara lain. Senapan HKMP5 menggunakan mekanisme roller delayed blowback dan penembakan close bolt yang mengandalkan penundaan mekanis daripada pengoperasian gas untuk mengelola hentakan dan memastikan pengoperasian yang aman. Dalam sistem ini, kepala baut berisi dua roll silindris yang terhubung dengan lekukan pada trunnion ekstensi laras, sehingga secara efektif mengunci baut selama penembakan. Ketika peluru ditembakkan, gas yang mengembang memberikan tekanan pada selongsong peluru, yang mendorong permukaan baut, menekan roll ke dalam, melawan permukaan miring pada bagian pengunci, di dalam bolt carrier, menunda gerakan mundur baut sampai tekanan ruang telah cukup turun ke tingkat yang aman setelah peluru keluar dari laras. Kemudian bolt carrier bergerak mundur dengan kecepatan sekitar 4 kali kecepatan bolt head karena daya ungkit mekanis mengeluarkan selongsong bekas dan menekan pegas recoil yang berada di dalam bolt carrier assembly. HKMP5 menembak dari posisi baut tertutup, baik dalam mode semi-otomatis dan full otomatis. Posisi baut berada di depan dan mengunci selongsong peluru sebelum menembak, membuat tembakan pertama jauh lebih tepat sasaran. Konfigurasi ini menggunakan palu yang memukul pin penembak tetap dan tidak adanya lubang gas, berarti sistem ini sepenuhnya bergantung pada energi recoil untuk beroperasi, tanpa pengalihan gas langsung dari laras. Tuas kokang atau charging handle berada di bagian kiri atas, di dekat laras, yang harus ditarik dan dikaitkan ke atas sebelum mulai menembak.
Tuas ini terkenal dengan teknik pengoperasian bernama HK-SLAP. Senapan MP5 menekankan pengoperasian intuitif melalui kelompok pemicu tembakan selektif yang ditempatkan dalam wadah plastik hitam, tuas pemilih, yang terletak di sisi kiri receiver, memberikan D10 yang jelas untuk setiap pemilihan tembakan seperti full otomatis, semi-otomatis, dan mode aman. Modifikasi pada receiver terutama berpusat pada sistem rel yang dirancang untuk mengakomodasi perangkat bidik modern dan dudukan optik opsional seperti rel profil penjepit Stanag 4694, dudukan cakar eksklusif yang terpasang pada lekukan yang diproses pada receiver senapan ini menyediakan platform yang aman untuk memasang rel Picatinny, memungkinkan pemasangan berbagai jenis alat bidik optik. Pelindung tangan dan popor menawarkan ergonomi yang dapat disesuaikan untuk meningkatkan penanganan dan stabilitas. Pelindung tangan polimer yang dapat diganti seperti desain HK yang ramping dengan sistem pemasangan lubang kunci, memungkinkan pemasangan berbagai aksesoris. Popor pada EMP5 tersedia banyak varian seperti popor tetap, popor teleskopik, dan popor lipat. Untuk spesifikasinya, senapan ini memiliki panjang keseluruhan 680 mm, panjang laras 225 mm, berat 2,54 kg, kecepatan tembak 700 hingga 800 peluru per menit, kecepatan peluru 400 meter per detik. Jarak tembak efektif 200 meter, alat bidik menggunakan bidikan besi standar, dan bisa juga diganti dengan berbagai jenis alat bidik optik. Amunisinya dimuat di dalam magasin, berkapasitas 30 hingga 50 peluru. Senapan ini memiliki banyak varian seperti MP5K, varian laras pendek, MP5A1 hingga A5, MP5SD yang menggunakan peredam suara terintegrasi, MP5SF, dan masih banyak varian lainnya. Senapan ini mulai terkenal usai digunakan oleh pasukan anti-teror dari Special Air Service Inggris selama pengepungan kedutaan Iran di London pada tahun 1980. Warisan abadi senjata ini berasal dari 50 tahun penggunaan internasional oleh militer dan kepolisian di lebih dari 40 negara yang mengukuhkan statusnya sebagai tolak ukur dari desain senapan mesin ringan dalam peran kontra terorisme dan pertahanan diri. Senapan ini menjadi contoh bagi submachine gun modern, sekaligus mendominasi pertempuran jarak dekat di dalam bangunan, serta masih digunakan untuk misi kontra terorisme. Meskipun banyak submachine gun yang lebih baru, namun HK-MP5 masih digunakan hingga sekarang. Itulah sedikit pembahasan tentang submachine gun HK-MP5. Jangan lupa like and subscribe, dukung terus channel ini untuk berkembang. Saya undur diri, salam Ami Rifle.